Welcome to my channel Juragan Science. Kali ini kita akan mempelajari IPA kelas 8 bab 2, yaitu struktur dan fungsi tubuh makhluk hidup part 1. Sebelum kita mulai, silakan sobat-sobat bisa like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Oke, mari kita mulai. Mengapa kita perlu makan? Seluruh makhluk hidup butuh makan untuk tetap hidup dan melakukan aktivitasnya sehari-hari. Di dalam makanan terkandung zat-zat yang sangat dibutuhkan tubuh untuk berkembang dan memperbaiki sel tubuh atau jaringan yang rusak. Ketika makanan diubah menjadi energi, energi yang dilepaskan diukur dalam satuan kalori. Setiap orang membutuhkan asupan kalori yang berbeda setiap harinya sesuai dengan kebutuhannya. Kebutuhan kalori dipengaruhi oleh usia, jenis kelamin, aktivitas, berat badan, serta kondisi kesehatan seseorang. Apa itu nutrien? Ketika kita selesai makan, makanan yang kita makan akan dipecah oleh sistem pencernaan menjadi nutrien. Nutrien adalah zat yang terkandung dalam makanan yang berisi energi ataupun bahan mentah yang dibutuhkan oleh tubuh untuk melakukan seluruh proses penting yang menunjang kehidupan. Nutrien ada 6, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Karbohidrat merupakan sumber energi utama bagi tubuh. Setiap 1 gram karbohidrat mengandung kurang lebih 4 kalori. Setiap 50% dalam kalori harian yang kalian makan harus berasal dari karbohidrat. Terlalu banyak mengkonsumsi karbohidrat dapat mengakibatkan tingginya gula darah dalam tubuh yang bisa memicu penyakit diabetes, kelelahan, pusing, selalu merasa haus, mood yang buruk, perut kembung, serta jerawat. Karbohidrat terdiri atas 2 macam, yaitu karbohidrat sederhana dan karbohidrat kompleks. Karbohidrat sederhana. Contoh karbohidrat sederhana adalah gula yang merupakan sumber pendongkrak energi instan tubuh. Glukosa adalah salah satu contoh gula yang merupakan sumber energi yang dibutuhkan oleh sel tubuh. Karbohidrat kompleks. Karbohidrat kompleks merupakan rantai panjang molekul gula. Contoh karbohidrat kompleks adalah pati. Nasi, kentang, ubi, roti, dan jagung adalah contoh-contoh makanan yang mengandung pati. Contoh lain dari karbohidrat kompleks adalah serat. Serat sangat penting untuk tubuh kita karena mempermudah kinerja sistem pencernaan. Protein. Protein disebut sebagai nutrien yang berfungsi untuk membangun tubuh atau pembentuk struktur tubuh. Setiap 1 gram protein mengandung kurang lebih 4 kalori. Protein yang harus kita konsumsi paling sedikit 10% sampai 35% dari kalori harian kita. Sumber-sumber protein ada di dalam telur, daging merah, daging ayam atau unggas, kacang-kacangan, dan ikan. Protein terbentuk dari unit yang kita sebut asam amino. Ada sekitar 20 asam amino yang dibutuhkan tubuh. 9 diantaranya disebut asam amino esensial atau asam amino yang tidak dapat diproduksi tubuh dan harus didapatkan dari makanan. Lemak. Lemak dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber energi. Selain itu, lemak juga berfungsi untuk memproteksi organ tubuh manusia dari benturan dan guncangan, sebagai isolator untuk mempertahankan panas tubuh, membantu memelihara kesehatan kulit dan rambut, serta membentuk sel membran pada tubuh makhluk hidup. Setiap 1 gram lemak mengandung kurang lebih 9 kalori. Total lemak yang kita konsumsi harus kurang dari 30% dari jumlah total kalori harian kita. Lemak terdiri atas 3 macam, yaitu lemak tak jenuh,
lemak jenuh, dan lemak trans. Lemak tak jenuh. Lemak tak jenuh bisa juga disebut sebagai lemak baik. Contohnya adalah makanan yang mengandung lemak jenuh seperti minyak zaitun, alpukat, dan kacang-kacangan. Fungsi dari lemak tak jenuh adalah untuk mengontrol kadar kolesterol dalam darah. Lemak jenuh. Lemak jenuh terdapat pada makanan seperti daging-dagingan, santan, dan produk olahan susu. Jika kita berlebihan mengkonsumsinya, maka kadar kolesterol akan meningkat dan bisa meningkatkan resiko terkena penyakit jantung serta diabetes tipe 2. Lemak trans. Lemak trans bersumber dari makanan yang digoreng. Tingginya kadar lemak trans dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah yang dapat meningkatkan resiko terkena penyakit jantung. Kolesterol. Fungsi kolesterol adalah untuk membentuk bagian sel membran. Kolesterol yang diproduksi di hati cukup untuk memenuhi kebutuhan harian. Jadi, sebenarnya kita tidak membutuhkan makanan yang mengandung kolesterol. Tingginya kadar kolesterol dalam darah dapat menyumbat pembuluh darah sehingga memicu terjadinya penyakit jantung dan tekanan darah tinggi. Vitamin. Vitamin dibutuhkan untuk memelihara fungsi sistem tubuh kita. Sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, dan produk olahan susu merupakan sumber vitamin. Terdapat dua macam vitamin, yaitu 1. Vitamin yang larut dalam lemak. Vitamin ini dapat menyatu atau larut dalam lemak dan disimpan di jaringan lemak dalam tubuh manusia. Vitamin A, D, E, dan K merupakan jenis vitamin ini. 2. Vitamin yang larut dalam air. Jenis vitamin ini larut dalam air dan tidak disimpan di dalam tubuh. Tubuh kita tidak dapat memproduksi jenis vitamin ini sehingga kita perlu mengkonsumsinya. Yang termasuk jenis vitamin ini adalah vitamin B dan C. Nah, berikut adalah tabel dari jenis-jenis vitamin. Silakan kalian bisa perhatikan sendiri ya. Oke, kita lanjut. Mineral. Nutrisi yang tidak dibuat oleh makhluk hidup disebut mineral. Tubuh kita tetap membutuhkan mineral meski dalam jumlah sedikit untuk melakukan seluruh proses kimia di dalam tubuh. Contohnya adalah mineral besi yang dibutuhkan oleh sel darah merah agar berfungsi, kalsium untuk membentuk dan memperkuat tulang dan gigi kita, serta magnesium yang berfungsi untuk memelihara otot dan sistem saraf. Air. Air merupakan nutrisi yang paling penting, dikarenakan 70% dari tubuh kita terdiri dari air. Seluruh aktivitas penting tubuh terjadi di dalam air. Air membantu untuk mengatur suhu normal tubuh dan untuk membantu pembuangan sampah sisa metabolisme. Untuk menjaga agar organ tubuh kita berfungsi dengan baik, dalam keadaan normal sebaiknya kita mengkonsumsi 2 liter air per harinya. Zat aditif. Zat aditif adalah segala jenis bahan yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan dengan tujuan untuk menambah dan memperkuat rasa, membuat warna yang lebih menarik, mengawetkan, memberi aroma, mengentalkan, dan mengemulsi bahan makanan. Zat aditif ada 6 jenis, ada pemanis, ada pewarna, penyedap, pengawet, pemberi aroma, dan pengental dan pengemulsi. Zat pemanis. Contoh zat pemanis alami adalah gula pasir, gula aren, dan gula kelapa. Tujuan dari zat pemanis ini adalah untuk menambah rasa. Sementara zat pemanis buatan adalah aspartam, sorbitol, dan siklamat. Mengkonsumsi zat pemanis secara berlebihan akan memicu penyakit seperti diabetes. Zat pewarna.
Zat pewarna bertujuan untuk membuat warna makanan menjadi lebih menarik sehingga menggugah selera. Zat pewarna alami seperti kunyit, bunga telang, buah naga, atau daun suji biasa digunakan untuk memberi warna makanan dan tergolong aman untuk dikonsumsi. Zat penyedap merupakan zat yang berfungsi untuk meningkatkan rasa makanan menjadi lebih gurih dan nikmat. Zat ini tidak baik jika dikonsumsi berlebihan karena akan berdampak buruk untuk kesehatan, seperti menyebabkan pusing dan sakit kepala. Contoh dari zat penyedap adalah MSG atau monosodium glutamat. Zat pengawet. Zat pengawet ditambahkan untuk memperpanjang umur makanan dan mencegah pembusukan. Pengasinan dan pemanisan adalah cara alami untuk memperpanjang umur makanan. Sedangkan contoh zat pengawet buatan adalah seperti asam benzoat, natrium benzoat, dan potasium benzoat. Zat pemberi aroma. Biasanya produsen makanan akan menambahkan zat pemberi aroma seperti aroma buah-buahan untuk menggugah selera. Mereka menambahkan zat pemberi aroma supaya menyerupai aroma buah alami. Dan yang terakhir adalah zat pengemulsi dan pengental. Zat pengental dan pengemulsi makanan diberikan agar dapat menstabilkan dan memberi struktur pada makanan sehingga terlihat lebih menarik. Contoh dari zat pengental adalah agar-agar, tapioka, dan gelatin. Pengemulsi bertujuan untuk mempertahankan penyebaran lemak di dalam air agar tidak pecah. Contoh pengemulsi adalah lecithin yang terdapat pada makanan seperti mayones dan mentega. Sekian pembahasan kita kali ini. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channel Juragan Science. Terima kasih.